Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong kepada Ketua Kelas, Mas Dani, tolong pimpin doa. Silakan, Mas Dani. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dani. Saya absen dulu ya. Saya lihat hari ini lengkap. Apa ada yang tidak hadir? Abdul, Bu. Abdon. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Oke. Abdon sakit. Semoga cepat sembuh ya, Abdon. Baik, berarti hari ini jumlah siswanya 33. Baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, materi hari ini adalah mengaplikasikan produk wisata, kemudian merefleksi dan mengevaluasi hasil yang sudah kalian kerjakan. Kemudian untuk penilaian, Ibu akan mengambil 3 penilaian, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Baik, untuk materi hari ini, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, Ibu akan menampilkan video pembelajaran bagaimana cara membuat brosur dengan menggunakan Microsoft Office. Silakan disaksikan. Sudah terlihat? Baik. Kita akan membuat brosur dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Dalam desain brosur kali ini, faktor sengaja tidak melibatkan fitur-fitur seperti Merge Shape, Edit Shape, dan lain-lain. Dengan demikian, cara desain brosur ini bisa dipraktekkan di semua versi Microsoft Word. Ini ada beberapa contoh desain brosur yang nantinya bisa dijadikan referensi bagi teman-teman semua. Ini adalah contoh yang pertama. Ini adalah untuk bagian mukanya atau bagian depannya. Karena brosur biasanya dicetak dengan bolak-balik. Kemudian yang ini adalah bagian dalamnya atau halaman 2-nya. Contoh yang lain, untuk desainnya kita bisa menggunakan bukan garis saja, tetapi dalam bentuk yang lain, seperti ini. Atau mungkin juga, jika tidak suka dengan warna biru, bisa menggunakan warna pilihan yang lain. Atau mungkin pula desainnya bisa diubah seperti yang ini. Semuanya ini tanpa melibatkan Edit Shape dan Merge Shape. Jadi bisa dibuat di semua versi Microsoft Word. Oke? Bagaimana langkah-langkah cara mendesain brosur dengan Microsoft Word? Kita mulai dari awal. Silahkan buka Microsoft Word Anda. Dalam contoh ini, Faktor menggunakan Microsoft Word versi 365. Klik New Document. Yang pertama kita harus lakukan adalah memilih jenis ukuran kertas. Caranya tinggal klik pada tab Layout. Silahkan pilih pada menu Size. Faktor menggunakan ukuran kertas yang paling umum, yaitu A4 yang ini. Kemudian kita ubah orientation-nya atau posisinya. Klik pada menu Orientation, kita pilih Landscape yang ini. Karena pada umumnya brosur itu dilipat 3, dan pada kali ini kita akan membuat brosur yang dilipat 3. Langkah pertama yang harus dibuat adalah sebuah segitiga siku-siku. Caranya, klik pada tab Insert,
pilih pada menu Shapes, kemudian pilih segitiga siku-siku, right triangle yang ini. Klik, kita buat sebuah siku-siku seperti ini. Tidak jadi masalah jika bagian kanannya keluar dari halaman Word kita. Hilangkan garis pinggir dari segitiga ini. Caranya tinggal klik pada Shape Outline, pilih No Outline. Kita atur ukuran segitiga ini di dalam group size di sini. Lebarnya ini adalah 40, berarti kita kurangi sedikit. Kemudian tingginya kita naikkan jadi 10 cm. Nah, seperti itu. Kemudian kita ubah warnanya dengan warna gradien. Caranya, klik kanan pada segitiga tersebut. Pada jendela yang muncul, pilih pada format shape yang ini. Maka di samping sebelah kanan muncul jendela format shape seperti ini. Klik pada bagian fill yang ini. Silahkan klik pada bagian gradient fill yang ini. Nah, silakan diubah pada bagian angle-nya. Kita gunakan 0% di sini. Kemudian pada bagian gradient stop, silahkan pilih warna yang mau digunakan. Di sini ada 4 stop. Kita gunakan 2 stop saja. Jadi yang tengah kita hapus, yang ini 2. Untuk stop yang paling kiri, kita beri warna biru tua. Kemudian untuk stop yang sebelah kanan, kita beri warna biru yang lebih muda. Nah, seperti itu misalnya. Untuk memberikan warna gradien pada Microsoft Word 2010 dan 2007 sedikit berbeda. Berikut caranya. Nah, klik kanan pada objek yang mau diberi warna gradien. Di sini tidak ada format shape, adanya format auto shape. Klik pada format auto shape seperti ini. Muncul jendela format auto shape seperti ini. Kemudian pilih pada fill effect yang ini. Di sini silahkan pilih two color, 2 warna yang ini. Silahkan tentukan warna pertama di sini, misalnya tadi biru tua, yang ini. Kemudian yang kedua biru muda seperti ini. Kemudian pada bagian shading style ini silahkan pilih vertikal. Setelah itu klik OK. Kemudian klik lagi tombol OK. Nah, maka hasilnya sama. Segitiga tadi jadi memiliki warna gradien. Oke, kita kembali ke sini. Kita tempatkan segitiga yang pertama ini di bagian bawah. Silahkan didorong ke bawah. Boleh dengan menggunakan tanda panah pada keyboard. Boleh juga dengan menggunakan mouse. Pilih pada menu Shapes. Pilih pada rectangle yang ini. Atau kotak persegi. Klik. Kita buat kotak persegi. Seperti ini. Hilangkan garis pinggir dari kotak persegi ini. Klik pada Shape Outline, pilih No Outline. Kemudian kita tentukan ukurannya di bagian Group Size. Kita tempatkan bentuk kotak persegi ini di sisi sebelah kanan, misalnya di sini. Setelah itu kita copy sebanyak 2 buah. Oke, sekarang kita isi dengan gambar. Caranya, klik pada Picture or Texture Fill yang ini. Klik pada tombol file, silahkan cari gambar yang mau dimasukkan ke dalam desain brosur kita. Misalnya kita gunakan gambar gedung untuk bagian depannya, nanti gambarnya tentu saja disesuaikan dengan tujuan Anda. Klik gambar yang mau dimasukkan, klik tombol insert. Maka gambar gedung masuk ke dalam kotak persegi tadi. Jika dirasa gambarnya tidak proporsional, misalnya terlalu lonjong atau terlalu pipih, silahkan diatur di bagian Style, Picture as Texture yang ini. Karena di sini terlalu lonjong, kita beri nilai minus pada bagian offset left dan offset right-nya. Di sini berarti, misalnya kita beri 20, yang ini juga sama, kita beri 20. Nah, seperti itu. Setelah itu, pindahkan gambar gedung ini atau kotak persegi ini ke lapisan belakang. Caranya, klik gambar gedungnya, klik pada menu Send Backward, pilih Send to Back. Nah, maka gambar gedung berada di belakang segitiga tadi. Oke. Misalnya di sini. Karena background-nya di sini gelap, sedangkan logo ini juga gelap, kita beri efek
Supaya lebih jelas, klik logonya, klik pada picture effect, pilih pada glow, silahkan pilih efek glow yang diinginkan, misalnya yang ini. Jika Anda ingin mengganti warna efek dari glow ini, kembali klik pada picture effect, klik pada glow, pilih pada more glow color, pilih putih misalnya. Nah, jadinya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita beri teks untuk isi atau keterangan lainnya yang berhubungan dengan brosur Anda. Caranya sama, tinggal klik pada tab insert. Untuk memberikan teks yang panjang, klik pada text box. Silahkan pilih text box 1 yang ini. Nah, silahkan masukkan teksnya. Misalnya kita tempatkan di sini. Seperti ini. Kita hilangkan background putih dari text box ini. Caranya, klik pada Save Fill, pilih No Fill. Kemudian di sini juga ada garis kotaknya. Kita hilangkan. Klik lagi pada text box. Pilih pada Save Outline, pilih No Outline. Setelah hilang background dan garis pinggirnya, supaya mudah dipindahkan, klik pada text box, pilih pada menu of text, pilih pada in front of text yang ini. Sekarang untuk mempercepat, isinya faktor copy, seperti itu. Silahkan diatur penempatannya. Misalnya kita beri judul di atasnya. Teks judulnya kita beri warna putih. Anda juga bisa mengisi teks di bagian tengah ini ataupun dengan gambar. Jadi nanti terserah kepada tujuan Anda. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Baik, ini tadi seputar video pembelajaran tentang cara membuat brosur di Microsoft Office. Nanti kalian silakan aplikasikan ke dalam pekerjaan kalian dengan objek-objek wisata yang akan dipilih. Sebelum saya masuk ke dalam praktek, saya akan bagikan sedikit materi tentang apa yang harus kalian perhatikan di dalam memasarkan suatu produk. Sudah terlihat? Baik, pemasaran produk wisata. Daftar di sini ada 4 komponen, yaitu konsep, strategi dan strategi pemasaran pariwisata, kemudian tujuan dari pemasaran pariwisata, kemudian komponen-komponen dan modul TGT yang nanti akan kita lakukan. Kemudian pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan atau mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan. Adapun konsep dan strategi pariwisata yaitu yang pertama, membangun identitas tempat wisata, kemudian menentukan target pasar, yang ketiga menetapkan harga paket wisata, yang keempat melakukan pemasaran produk wisata, dan yang kelima bisnis cepat kaya yang halal. Kemudian agar teknik pemasaran ini berhasil, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, luas tidaknya pangsa pasar, kemudian teknologi, kemudian harga jual, setelah itu keunggulan dan keunikan produk yang kalian kerjakan nanti, kemudian yang jelas kejujuran, dan yang terakhir adalah optimasi media. Berikutnya, tujuan dari pemasaran produk pariwisata menurut Beauty 1996, tujuannya adalah pemasaran produk terbagi atas dua, yaitu saling berkaitan, yaitu yang pertama tujuan pemasaran adalah untuk menarik wisatawan, dan yang kedua adalah untuk daerah wisata dalam beberapa tingkat, baik lokal, regional maupun nasional. Komponen utama dari tujuan pemasaran ini ada dua, yaitu komponen
yang dimaksud menurut Middle 2009 terdiri atas atraksi wisata, kemudian fasilitas di daerah tujuan wisata, aksesibilitas, cita destinasi, dan harga untuk wisatawan. Kemudian yang sering digunakan untuk promosi pariwisata yaitu seperti media cetak atau elektronik. Contohnya media cetak itu seperti surat kabar, majalah, sedangkan media elektronik itu bisa berupa televisi, radio, dan salah satunya yang lagi tren adalah media sosial. Kemudian promosi pariwisata bukan hanya untuk bertujuan mengenalkan satu destinasi wisata, tapi menumbuhkan kesadaran kepada wisatawan tentang nilai penting suatu destinasi. Kemudian potensi wisata dibagi menjadi tiga, yaitu potensi wisata alam, potensi wisata kebudayaan, dan potensi wisata budaya buatan manusia. Kemudian nanti setelah materi ini saya sampaikan, kita akan melakukan suatu games, yaitu tim games turnamen. Ibu siapkan ada 4 kota yang sudah Ibu siapkan di Mading. Nanti kalian masing-masing kelompok perwakilan untuk memilih kota-kota yang akan dipilih. Kemudian semua anggota kelompok itu bisa memilih foto-foto yang sudah Ibu siapkan di situ untuk ditempelkan di kota-kota yang sesuai dengan pilihan kalian. Ini jelas tugasnya ya. Adapun tugas untuk produk wisata, berikan peserta didik mendesain suatu player atau brosur, kemudian berdasarkan destinasi yang sudah dipilih, hasil ditampilkan dalam presentasi dan diupload di media sosial. Baik, ada pertanyaan untuk tugas kali ini? Tidak ada. Baik, cukup dimengerti ya. Baik, sebelum kita membagi tugas kelompok, saya minta nanti masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil kota-kota wisata yang kalian pilih. Silakan ketua kelompok. Dani, silakan pilih kota apa yang sudah dipilih. Silakan, silakan. Orang ketiga, peserta ketiga, silakan. Pastikan ya, objek kita ini jangan sampai salah. Saya lalu pakai, dan setiap kelompok saya yakin untuk beda-beda. Oke, selanjutnya orang ke mengaplikasikan ke dalam brosur atau pamflet. Tapi sebelum diaplikasikan di brosur atau pamflet, kita jadi pembelajaran pada hari ini akan selesai tuntas. Bagaimana sih cara mempromosikan suatu, jangan sampai warna objek wisatanya tenggelam. Objek wisatanya sesuai seperti yang tadi saya sampaikan, ada objek wisata alam, ada wisata buatan, dan ada wisata belum.
Ini saya pegang ya. Oke. Silakan yang mau mempresentasikan. Kemudian Beberapa wisata yang ada di Yogyakarta. Yang pertama ada Candi Borobudur, kurang lebih 100 km di sebelah barat dari Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 4 semuanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan bermedi hutan beserta keluarganya. Tapi informasi yang disampaikan pun hampir sama dengan yang ada di kursus. Kami dari kelompok 1, yaitu Destinasi Wisata Bawah Tarakan, akan mempresentasikan hasil riset kami. Nah, di sini kami ada website Iwan Tour and Travel Kota Tarakan. Di sini paket spesial per 5 orang. Per 5 orang. Harganya 1.800.000 per pack, yaitu 5 orang. Di sini kami juga mengunjungi destinasi wisata favorit di Kota Tarakan, yaitu Balai Maya Badan Tidur, kawasan konservasi mangrove Bekantan, Taman Berkampung, Pantai Amal, dan Museum Sejarah Perang Dunia Kedua. Kota terbesar di Kalimantan Utara. Semboyan dari Kota Tarakan adalah Tarakan Kota Babis, yaitu bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera. Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa Tidung, yaitu tarak, artinya bertemu, dan ngakan, artinya makan, yang secara harfiah dapat diartikan tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan batas hasil tangkapan dengan nelayan lain. Di sini kita beralamat di Karanganyar Pantai, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia. Jadwal operasional setiap hari dari jam 7.30 pagi sampai dengan 17.00 sore. Harga tiket masuk hanya Rp3.000. Nah, di dalam tempat Maya ini juga terdapat musola, terus ada kafenya juga. Kalian juga bisa kasih makan ikan, dan ada juga cenderamata khas Kota Tarakan. Dan di sini adalah konservasi kawasan motor-motoran listrik, terus ada wisata kuliner yang beralamat di Jalan Saya, Kelurahan Kampung Pas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Jadwal yang presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Paketnya tadi berapa Mas? Harga paketnya? Harganya 1.800.000 untuk 5 orang. Oh, 1.800.000. 5 orang. Oke, silakan. Mbak Resti ya, istimewa dari Kota Tarakan apa aja? Silakan siapa yang mau jawab? Izin menjawab. Ya, silakan. Jadi apa sih keistimewaan dari Kota Tarakan? Kota Tarakan sendiri merupakan tempat bersejarah atau petualangan antara Jepang dan Belanda. Nah, jadi kita tadi sudah lihat nggak sih tentang apa tadi tentang yang penasaran atau mencari tahu apa saja yang ada di Kota Tarakan, kalian bisa membeli atau menggunakan jasa kami dalam tour kalian di Kota Tarakan. Terima kasih. Ada lagi? Kita bisa mengaplikasikan produk wisatanya, dan saya lihat sudah bagus semua. Jika nanti kita sering-sering promosi ke media sosial. Sebelum hasil sudah kita evaluasi, kemudian sudah kita refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sampai sejauh ini, mungkin ada pertanyaan tentang pemasaran produk wisata? Silakan. Oke, Mbak, silakan Mbak. Bu, tadi kan ada jenis-jenis wisata ya Bu? Ya. Wisata buatan, alam, sama buatan. Ya. Nah, untuk perbedaan wisata alam sama buatan itu apa ya Bu? Oke, baik. Saya jelaskan sedikit. Wisata alam, yang jelas objek wisata tersebut terbentuk dari aktivitas atau kejadian alam dan pastinya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Contoh seperti pantai, laut. Ada yang bisa menciptakan laut? Ya. Ya Tuhan kan? Ya. Kemudian itu wisata alam. Seperti yang tujuh juga wisata alam. Kemudian wisata buatan, contoh seperti tadi ada rumah hobbit. Itu dibuat manusia. Wah. Jadi wisata buatan itu adalah satu objek wisata atau destinasi wisata yang dibuat oleh manusia. Selain rumah hobbit tadi apa lagi? Museum. Dan itu hanya manusia yang membuat. Jadi perbedaan antara alam dan buatan sudah bisa dibedakan. Alam yaitu tentang wisata yang ada hubungannya dengan alam dan tidak diciptakan oleh manusia. Sedangkan wisata buatan adalah suatu objek wisata atau destinasi wisata yang diciptakan oleh Manusia. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup? Baik. Setelah ini, Ibu nanti akan membagikan lembar refleksi. Jadi nanti Ibu punya kolektif. Silakan kalian isi bagaimana selama proses pembelajaran ini berjalan, bagaimana apa ilmu yang kalian dapat. Kemudian nanti ada juga Ibu bagikan lembar survei. Bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran ini berjalan? Bisa dipahami? Bisa. Saya bagikan. Nanti diisi, kemudian ditunggu secara kolektif ya. Ya, pada saat proses pembelajaran ini. Silakan dikerjakan. Nanti mungkin untuk nanti bisa dengan memasarkan produk ini, kalian paling tidak sedikit banyaknya sudah tahu objek-objek wisata atau destinasi wisata yang ada di kota di Indonesia. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang wisata alam dan wisata buatan. Jelas kalau wisata alam hanya Tuhan yang bisa membuat. Kemudian wisata buatan itu ada ikut campur tangan manusia. Dan tidak kalah menarik juga wisata buatan. Semakin kita bisa menikmati. Saya yakin kalian juga senang menikmati objek wisata. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya mungkin tidak kalah menarik lagi di pembelajaran yang depan yang akan saya sampaikan. Nanti kita akan membuat suatu produk masih berhubungan dengan wisata, yaitu wisata kuliner. Kemungkinan nanti kalian akan menganalisis atau mencari kuliner-kuliner dari kota-kota yang ada di Indonesia. Bagaimana? Siap? Siap. Baik, sebelum saya akhiri, terima kasih sudah mau berbagi, kita berbagi ilmu. Kemudian nanti silakan bagi ilmu kalian ke teman-teman. Bagaimana cara membuat brosur, bagaimana cara membuat pamplet. Sampai ini tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum saya akhiri, ada bagusnya kita mungkin memandangkan yel-yel untuk SMA. Ada yang bisa ngomong ini? Oke, siapa? Mas Rizky, silakan Mas. Terima kasih yel-yel SMK. Siap? Silakan berdiri. Yang lain berdiri seperti biar kita semangat. Silakan Mas Rizky. SMK 1 bisa. SMK 1 hebat. SMK 1 bisa hebat. Luar biasa. Jadi kita tetap semangat. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siap.